Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak, asal sekolah dari SMP Negeri 5 Purwokerto. Kemudian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, asal LPTK dari UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada anak-anakku semuanya, pada kesempatan di siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas berapa? Kelas. Baik, sebelum nanti kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baik kita untuk bisa berdoa bersama-sama agar kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Baik, berdoa diimin, silahkan. Kelas 1 ke kelas. Tidak duduk siap gerak. Untuk rasa cinta kita terhadap Allah, ketika kita mengawali sebuah kegiatan, maka kita diwajibkan untuk berdoa. Baik, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sukses. Oke, hari ini kelas 8A, adakah yang tidak masuk? Ada Siapa yang tidak masuk? 3 anak, Pak. Siapa? Sakira, Terus Rizky, sama satu lagi? Oke, kenapa? Sakit? ya Bang, sakit. Semoga yang tadi ya sakit di rumah cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik, anak-anakku, sebelum nanti kita melanjutkan, kita sebagai seorang warga negara yang baik, sebelum kita pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk Dirjen persiapan ke depan. Ya. Silakan untuk teman-teman anak semuanya, silakan bisa berdiri. Berdiri. Indonesia airku, tanahku darahku, di sana lalu berdiri Jerman Urimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah bangku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan bisa duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelumnya memang kita telah mempelajari berkaitan dengan materi tentang Al-Quran Hadis, ya, seperti pertemuan-pertemuannya lalu, yaitu materi tentang toleransi ya. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan hal akidah. Akidah itu adalah sebuah keyakinan, ya, di mana direpresentasikan ke dalam rukun iman. Nah, rukun iman yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada siang hari ini.
Ya, namun sebelum nanti kita lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin baru sampaikan. Satu, ya, ini ada dimensi profil lulusan yang akan kita capai nantinya ketika kita selesai melaksanakan kita pembelajaran. Satu, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, penalaran kritis. Yang ketiga, kolaborasi, kemandirian, komunikasi, dan yang terakhir adalah kesehatan. Ini semua nanti yang akan kita capai setelah kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Terus yang selanjutnya, ada juga ini dimensi kurikulum berbasis cinta. Nah, jadi setelah kita melaksanakan kita pembelajaran, itu ada 4 hal nantinya yang akan kita capai juga. Selain tadi 8 DPL tadi, ini ada beberapa 4 dimensi kurikulum berbasis cinta. 1, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, cinta kepada diri sendiri dan sesama. Yang ketiga, cinta kepada alam dan selanjutnya, Pak Roza akan menayangkan sebuah video. Silakan nanti untuk bisa dicek videonya. Tadi setelah anak-anakku semuanya melihat video yang ditayangkan, ada seorang anak kecil yang bisa baca Quran dengan fasih. Kira-kira ada nggak yang menyampaikan apakah perasaanmu ketika tadi melihat video anak kecil yang sudah fasih baca Al-Qur'annya? Ada? Oke, Mas Kuat bagaimana? Berdiri. Berdiri, ya silakan. Yang keras misalnya, itu aja nggak apa-apa. Menurut saya pendapat saya yaitu sangat bangga dan menambah semangat saya untuk dalam belajar dan mendalami ilmu Al-Quran lagi. Oke, tepuk tangan untuk Mas Kuat. Oke, merasa bangga, kemudian termotivasi untuk bisa belajar Al-Quran dengan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Mas Kuat. Ada lagi yang lain? Oke, namanya siapa? Saras. Oh, Mbak Saras. Gimana Mbak Saras pendapatnya? Jadi saya berpendapat bahwa saya merasa bangga dan terharu karena anak seperti itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar dan lancar. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Saras. Inilah ketika kita melihat suatu hal yang kiranya kok ibaratnya luar biasa, maka kita tuh harus bangga, ya. Dan juga termotivasi agar kita itu bisa lebih baik lagi. Oke, selanjutnya perhatikan ada layar di depan ini. Ini ada sebuah barcode. Silakan bawa HP ya. Silakan HP-nya dibuka. Kemudian scan barcode yang berada di depan ini. Nah, kemudian nanti ya, di-scan dulu. Kemudian silakan langsung masuk ke linknya. Setelah itu nanti Pak Rozak ya, akan menanyakan seperti ini. Apakah yang kamu ketahui tentang iman itu apa? Iman kepada kitab itu apa? Kitab-kitab yang kamu tahu apa saja? Silakan tuliskan di situ. Jelas? Ya. Sudah scan barcode-nya? Sudah. Oke, silakan bisa dibuka. Silakan. Oke, silakan anak-anakku bisa dibuka. Ya, Pak. Itu adalah Padlet, nanti silakan untuk bisa mengisi berkaitan dengan apa sih iman itu, kemudian apa iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitabnya apa saja yang kamu ketahui, silakan bisa kamu pendapatkan di situ. Ini refleksi awal kita. Kalau saya pengen mengetahui apakah kamu sudah tahu berkaitan dengan materi terhadap iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan bisa dicek. Oke, sudah ada yang bisa? Oke, ada beberapa yang menulis. Nanti kalau sudah, bisa langsung dikirimkan saja. Nanti akan muncul di layar depan. Ya, ya oke. Sudah ada beberapa yang mengirim ya. Ini ada Iqbal, ada Magenta, Zafira, Farisha, Aska, dan seterusnya. Ini udah banyak mengirim. Ya. Coba
Iqbal mana Iqbal? Mana Iqbal? Oke. Bisa dibacakan? Ya, coba. Ingat kepada kitab Allah SWT, ini meyakini akan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memberikan kitab-kitabnya pada para rasul dan nabi pilihan lewat perantara nabi malaikat Jibril. Oke, tepuk tangan untuk Mas Iqbal. Ini jawabannya tercatat semua ya. Sudah tercatat semuanya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi begini. Nah, sebenarnya ini apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini atau siang hari ini? Satu, yaitu memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai kitab-kitab Allah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah menyadari manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama pada siang hari ini. Jadi nanti kita akan ada proses selama 3 pertemuan. Nah, ini pertemuan pertama tujuannya adalah ini. Terutama adalah memahami arti iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sebelum kita lanjutkan, adakah pertanyaan? Kita Lanjutkan ya. Oke, anak-anakku, nanti Pak Rosa akan tampilkan sebuah video berkaitan dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti silakan untuk bisa diperhatikan ya. ya, Pak. Oke, bentar. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata Mama dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Oke, perhatikan. Ini tadi sudah tampilkan sebuah video singkat animasi berkaitan dengan penjelasan iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya Rosa akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Ini sudah dibagi kelompok ya? Sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sudah bawa kertas manila semuanya? Sudah, Pak. Oke, sudah bawa kertas manila. Silakan anak-anak perhatikan. Pak Rosa akan bagikan lembar kerja. Nanti silakan anak-anakku semuanya untuk bisa mengerjakan sesuai dengan perintah yang diberikan. Ya, silakan untuk bisa berkelompok, kalian berdiskusi berkaitan dengan kalian silakan berdiskusi nanti berkaitan dengan tugasnya, yaitu pertama, kalian silakan membaca materinya. Kalian baca materi ya, berkaitan dengan rukun iman yang ketiga ini, boleh dari buku paket, boleh dari LKS-mu atau buku pendamping, atau boleh dari internet atau perpustakaan digital yang ada di HP-mu. Ya, silakan bisa buka HP-nya. Kemudian setelah membaca setelah membaca tadi materinya, silakan nanti diskusikan ke dalam kelompok ini. Setiap kelompok ini diskusi. Kemudian silakan untuk bisa nantinya membuat mind mapping atau peta konsep berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah pengertian iman, kemudian yang kedua macam-macam kitab beserta nabi yang menerimanya, terus perbedaan dan persamaan dari masing-masing kitab, dan yang terakhir adalah dalil yang relevan berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, silakan bisa untuk dikerjakan di kertas, nantinya kertas asturo atau kertas manila yang sudah kalian bawa. Oke, silakan untuk bisa berdiskusi, mengerjakan tugas. Nantinya akan ada yang menyampaikan
hasil dari diskusimu di depan. Jelas? Oke, silakan untuk bisa dilaksanakan. Oke, silakan. Oh iya. Ya, silakan. Iman kepada ini bal menyuramu bal. Oke, ya. Lah, Nanti sesuai dengan tadi perintahnya ya, ujungnya ya. ini kita Boleh buka materi di HP juga boleh, dalil lah bal. di Kalau internet, dalil buku paket juga boleh. Ya. BBM kalau wae LKS kan anu. Ya semua. Ada kendala apa enggak? Oke ya, silakan teruskan. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, coba mana kelompok satu tunjukkan hasilnya, coba ditunjukkan ini. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua mana? Mana lihat? Oh ya, oke, tepuk tangan kelompok dua. Kelompok tiga mana hasilnya, coba kita cek dulu. Oke, tepuk tangan kelompok tiga. Terakhir, coba kelompok empat. Perhatikan. Oke, coba. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, setelah kalian tadi setiap kelompok berdiskusi, kemudian mencari masalah, kemudian membuat mind mapping berkaitan dengan rukun iman yang ketiga, iman kepada kita kepada Allah, dan yang terakhir adalah nanti silakan hasil diskusimu, hasil analisismu berkaitan dengan tema ini, silakan untuk bisa dipresentasikan ke depan, ya, presentasikan kepada teman-teman sekelasmu. Siap? Siap. Oke, kelompok siapa dulu yang siap? Satu. Kelompok satu siap? Ya. Oke, sweet. Nah, sweet mas. Coba. Pada gone kertas. Oke, kelompok satu yang menang, silakan semuanya maju untuk kelompok satu. Ya, silakan nanti untuk bisa presentasi kepada teman-temanmu. Agak maju lagi nggak apa-apa sini. Nah, nanti untuk sini depan sini nggak apa-apa mbak. Silakan teman-temannya lain untuk bisa diperhatikan apa yang dijelaskan oleh kelompok satu. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan Disampaikan oleh kelompok satu, kelompok dua berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam itu memang kita harus mengimani, ada 6 ya, rukun iman ya. Nah, salah satunya adalah kitab-kitab Allah ini. Jadi ada 4 yang harus kita percaya. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya adalah kitab Al-Quran. Ini adalah kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita percaya, bahwasanya ada kitab selain Al-Quran. Tentunya kalau misalkan ke kitab-kitab yang lain kita percaya adanya itu. Nah, sedangkan kita sebagai seorang muslim, ya, ada kita punya kitab namanya kitab Al-Quran, maka bentuk kita, cara kita mengimaninya adalah tidak hanya percaya, tetapi kita harus bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Mengetahui apakah pembelajaran hari ini itu masuk kepada kalian apa enggak. Kalian paham atau tidak. Nah, nanti silakan buka HP-nya. Terakhir kita akan mengerjakan kuisis. Ya. Kuisis. Silakan buka HP-nya. Masuk ke yground.com. Ya. yground.com.
untuk Vira. Vira sebagai juara 1, kemudian Kuat Roma di Ramadan juara 2, dan yang ketiga Aska. Oke, tepuk tangan. Ini tadi adalah hasil dari kalian mengerjakan kuisis berkaitan dengan materi terhadap materi iman ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ini soal-soalnya ada yang betul, ada yang salah. Sini ada berkaitan dengan apa pengertian iman dan seterusnya. Oke, itu apa namanya pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya apa namanya sudah paham ya berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Sudah pahamkah? Sudah. Oke. Coba rukun iman yang ketiga apa? Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Terus apa namanya? Ada berapa kitab yang kita wajib kita imani? Ada 4. Yang pertama kepada kitab siapa? Kitab apa? Kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa. Terus kitab Zabur, Nabi Daud, kemudian kitab Injil, Nabi Isa, terakhir Al-Quran, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 4 kitab yang wajib kita imani. Oke, terakhir sebelum kita akhiri pembelajaran, coba ada nggak yang mau menyampaikan apa namanya refleksi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini? Oke, silakan. Apa perasaanmu setelah mempelajari berkaitan dengan pembelajaran pada siang hari ini? Adakah? Silakan. 2 orang nggak apa-apa. Yuk, gimana Mbak Maisa? Setelah kamu belajar siang hari ini, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapatkan? Ya. Senang, terus jadi tahu apa kitab Allah, terus sudah. Oke, jadi tahu macam-macam kitab-kitab Allah. Ada yang lain? Silakan. Yang laki-laki ada Mas Iqbal. Bagaimana? Mungkin jadi tahu apa pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah, sama apa saja kitab-kitab Allah yang diturunkan. Seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Keras Mas, kurang keras ya. Terus kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab terakhir yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan untuk Mas Iqbal dan Mbak Maisa. Jadi setelah kita belajar, ini kita tahu, sehingga nantinya ke depan kita lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Tadi ditayangkan video anak kecil, kita lebih semangat lagi baca Quran. Jadi kalau kita kalian udah umur SMP ini, seharusnya baca Al-Quran itu sudah di luar apa namanya, udah mahir, udah fasih, hukum baca udah hafal semuanya. Harapannya seperti itu. Oke, itu yang dapat Pak Ustaz sampaikan untuk hari ini. Yang terakhir nanti apa namanya, intinya kita sebagai seorang Islam itu harus nantiasa terus belajar, terutama belajar yang namanya ilmu agama. Oke, terakhir ada yang tanyakan kah? Ada? Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, saya kira itu saja pembelajaran pada siang hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang ini, jadi ini pertemuan pertama, pertemuan yang akan datang, nanti silahkan anak-anak untuk bisa mencari ya, kegiatan ataupun implementasi dari ya, kalian mengimani kitab-kitab Allah. Silakan nanti untuk kamu cari di rumah, pada pertemuan depan nanti akan kita bahas, kita bareng-bareng berdiskusi lagi. Jelas? Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin ya, doa kafaratul majlis. Yuk dipimpin Mas Kuat. Di tempat duduk siap, kerap. Mulai. Terima kasih dari Pak Ustaz, kurang lebih yang mohon maaf. Setelah ini silakan kalian boleh apa namanya melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.